Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Afizal Sika Sudanta, NPM 170210190042, kelas B Hubungan Internasional 4 Angkatan 2019. Hari ini saya akan membahas tentang film Miss Sloane. Sloane sendiri diperankan oleh Jessica Chastain yang digambarkan sebagai pegawai profesional dalam dunia perpolitikan. Di awal cerita, digambarkan Sloane bekerja di sebuah firma milik George DuPont yang diperankan oleh Sam Waterston di firma yang bernama Cole Crafts and Waterman. Pada saat itu, ia sedang mengurusi kasus besar, di mana ia sebagai perwakilan negara Indonesia atas kasus kelapa sawit dengan Amerika Serikat atas kasus pajak perusahaan coklat Nutella. Singkat cerita, bos firma tempat ia bekerja akhirnya menawarkan sebuah pekerjaan baru untuk melakukan lobby politik atas jumlah senator untuk melegalkan undang-undang penggunaan senjata dan menolak undang-undang Hiten Harris yang menuntut pengecekan latar belakang kepada calon pembeli senjata api. Dengan kata lain, menyurutkan warga sipil untuk membeli senjata api secara legal. Ia ketawa dengan masuk menolaknya, yang membuatnya berbeda pendapat dengan pemimpin tempat ia bekerja pada saat itu. Singkat cerita, ia hadir pada suatu pertemuan di mana ia bertemu dengan Rodolfo Smith yang diberikan oleh Mark Strong. Smith menawarkan pekerjaan untuk menolak undang-undang melegalisasikan senjata api di Amerika Serikat ketika salah satu anak buahnya mengatakan bahwa Sloane memiliki visi yang sama dengan firma tersebut. Ia pun menyetujuinya dan mengajak anggota tim pada firma sebelumnya untuk bergabung dengan firma di bawah naungan Rodolfo Smith dengan nama firma Peterson Wyatt. Terjadi perpecahan sehingga beberapa anggota kelompok masih tetap di bawah firma DuPont yang pro terhadap undang-undang legalisasi senjata, dan sebagian lagi bergabung dengan Sloane untuk mendukung legalisasi undang-undang senjata api Hiten Harris di bawah naungan Smith. Di firma baru tersebut, Sloane berhasil mengajak banyak senator untuk mendukung penolakan terhadap legalisasi senjata api di Amerika Serikat. Ia juga akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan suara dari senator-senator tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menceritakan kisah korban wanita yang menjadi korban penyalahgunaan senjata api. Salah satunya cerita tentang Esme. Esme sendiri adalah rekan kerjanya pada perusahaan yang baru. Cerita tentang penembakan membabi buta di SMA tempat Esme bersekolah dahulu menarik banyak perhatian warga Washington, termasuk senator, untuk menolak legalisasi senjata api. Namun kisah itu harus terhenti ketika Esme kembali terjebak di peristiwa penyalahgunaan senjata api yang sama, namun dengan plot yang berbeda. Saat itu ia diserang oleh orang asing karena wawancara yang ia lakukan di sebuah televisi. Namun beruntung, usaha percobaan pembunuhan itu gagal karena dibantu oleh seseorang bernama Frank McGill yang diperankan oleh Michael Crabb. Frank McGill merupakan warga sipil biasa yang punya senjata api namun menggunakannya untuk kebaikan, berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Sloane dan timnya sebelumnya. Hal itu justru menarik kembali dukungan senator dan masyarakat untuk melegalisasi senjata api karena mereka percaya bahwa senjata api sebenarnya dapat digunakan untuk hal kebaikan. Bukan hanya masa itu saja, tetapi Sloane juga terkena kasus mengenai perjalanan senator ke Indonesia atas dasar pendidikan sehingga membuatnya harus terjerat masalah hukum. Segala keburukannya akhirnya terbongkar yang membuatnya terancam masuk penjara, namun di sidang akhirnya justru mengakui segala perbuatan liciknya termasuk melakukan intimidasi terhadap hakim sekaligus senator Ronald Spelling yang memimpin persidangan yang menjerumuskannya terhadap kasus penyuapan di akhir nanti. Penggunaan senjata api memang menjadi salah satu permasalahan terbesar di Amerika Serikat, di mana banyak survei mengatakan sekitar 40% warga Amerika Serikat mengakui memiliki senjata api atau tinggal di rumah yang menyimpan senjata api. Berdasarkan data, Amerika Serikat merupakan tingkat pembunuhan massa tertinggi di antara negara maju, yang salah satu kasusnya ada 11.000 kasus kematian akibat senjata api hanya pada tahun 2016 saja. Bahkan dari 11.000 tersebut, sekitar 5.500-an merupakan orang tewas menggunakan senjata api untuk bunuh diri. Bahkan 10 pembunuhan massa terburuk di sejarah Amerika Serikat terjadi pada satu dekade terakhir. Hal ini tentu menjadi titik khawatir bagi masyarakat dunia, bukan hanya karena tingkat pembunuhan banyak terjadi di Amerika, tetapi juga harga senjata api di Amerika sangat murah. Di data tahunan antara tahun 1926 hingga 2016, tahun 2016 pertanyaan muncul, apakah seharusnya ada undang-undang yang melarang kepemilikan pistol kecuali polisi dan aparat lain? Tahu nggak jawabannya apa? 80% masyarakat Amerika mengatakan tidak. Hal ini wajar karena banyak organisasi menentang pengetatan kepemilikan senjata api yang banyak berkeliaran di Amerika. Salah satu yang paling terkenal adalah National Rifle Association, yang merupakan salah satu kelompok lobby untuk menentang segala bentuk pengetatan kepemilikan senjata api di Amerika Serikat. Dia bahkan rela mengeluarkan puluhan miliar untuk mendukung parlemen yang mendukung aksi mereka tersebut. NRA pada kasus ini sama seperti firma DuPont yang diceritakan pada awal yang lalu, di mana mereka adalah organisasi yang mendukung tentang legalisasi senjata api di Amerika Serikat. PBB sendiri pada kehidupan nyatanya sebenarnya sudah mengatur tentang perdagangan gelap senjata api ringan dan kaliber kecil atau biasa disebut Small Arms and Light Weapon yang biasa disingkat SALW. PBB telah menyelesaikan suatu program aksi mengenai upaya untuk memerangi hal tersebut yang
mengundang negara-negara di dunia pada 9 hingga 20 Juli 2001. Dan pertemuan tersebut diputuskan bahwa setiap 6 tahun sekali negara-negara harus bertemu dalam review konferensi guna membahas berkaitan pengaturan aliran senjata api ringan, melakukan kontrol terhadap impor dan ekspor, melarang manajemen stockpile, dan untuk saling terlibat dengan badan kerjasama dan bantuan. Indonesia sendiri memiliki beberapa undang-undang yang mengatur kepemilikan perizinan dan pelarangan kepemilikan senjata api secara terpisah. Misalnya sebut saja Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.